Shalom, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Mari berdoa. Puji Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup kami. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan sebagai pedoman dalam kami berhidup dan bertingkah laku. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma 8 ayat 18 sampai 30. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah melakukannya, tetapi dalam pengharapan. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yesus, pengharapanku. Apa pengharapan orang tua bagi anak-anaknya? Iya, betul. Orang tua berharap bahwa anak mereka menjadi anak yang sehat, pandai, baik, dan takut akan Tuhan. Supaya harapan itu tercapai, orang tua mendidik dan merawat kita semua dengan baik. Meski ada banyak hambatan, orang tua tidak
putus asa. Inilah yang disebut ketekunan. Sebagai orang Kristen, kamu akan mengalami penderitaan, kesusahan, tapi jangan khawatir. Tuhan menjanjikan hidup kekal. Itu adalah harapan kita. Yang kita lakukan sekarang adalah menanti hidup kekal itu dengan tekun. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami supaya tekun di dalam pengharapan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, untuk menantikan hidup kekal, kita harus tekun melakukan hal yang baik sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Apa aja yuk? Selain yang suka Ibu sebut, iya tambahannya jujur, penguasaan diri, mau berbagi, penuh tanggung jawab, dan masih banyak-banyak lagi. Yuk kita bertekun di dalam melaksanakan nilai-nilai Kristiani. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.